Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas 12. Apa kabar semua anak-anak Ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tahun awal pembelajaran ini, kita akan melakukan pembelajaran dalam jaringan dikarenakan ada penyebaran virus corona. Meskipun seperti itu, kita akan tetap melakukan pembelajaran ya, dan kita semua harus tetap semangat. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Rizka Alamsa, SPDI. Ibu di sini memegang mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian di kelas 12 OTKP. Nah, sebelum Ibu memulai pembahasan pada bab pertama, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama. Jadi Ibu minta kepada kalian semua, silahkan video selanjutnya dilihat dan disimak serta diperhatikan dengan benar ya. Sekarang kita masuk ke materi bab 1, yaitu penghargaan untuk pegawai. Kompetensi dasarnya yang pertama memahami penghargaan pegawai, yang kedua melakukan pengelompokan penghargaan pegawai. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kalian harus mampu menjelaskan pengertian penghargaan pegawai. Yang kedua, harus mampu menguraikan manfaat dan tujuan penghargaan pegawai. Bab 1, penghargaan untuk pegawai. A. Konsep dasar penghargaan pegawai. 1. Pengertian penghargaan. Berikut beberapa pengertian penghargaan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Mulyadi dan Setiawan. Penghargaan merupakan salah satu alat pengendali penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personilnya agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, penghargaan menurut Byers dan Roux, yaitu dalam sebuah perusahaan sistem penghargaan, sistem yang ditetapkan dan digunakan termasuk hal pendistribusiannya kepada karyawan. Yang ketiga, penghargaan menurut Kurnianingsih dan Indrianto, yaitu merupakan pemberian kompensasi kepada para manajer yang terdiri atas pembayaran tetap saja dan pembayaran tetap ditambah variabel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kinerja manajerial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penghargaan itu adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh perorangan maupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari penghargaan, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis penghargaan. Nah, jenis-jenis penghargaan di sini dikelompokkan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Kreitner dan Kinichki. Nah, menurut Kreitner dan Kinichki, penghargaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penghargaan intrinsik, yang kedua ada penghargaan ekstrinsik. Apa sih penghargaan intrinsik dan ekstrinsik itu? Penghargaan intrinsik merupakan penghargaan yang hanya dirasakan oleh individu pegawai secara pribadi. Nah, yang dirasakan oleh individu pegawai itu secara pribadi contohnya seperti apa? Contohnya, ada perasaan puas dari hasil kerja seorang pegawai karena bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nah, kemudian kalau penghargaan ekstrinsik itu apa? Penghargaan ekstrinsik di sini menjadi penghargaan yang didistribusikan secara langsung oleh perusahaan kepada pegawai dan penghargaan ini berwujud. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pemberian kompensasi dari perusahaan kepada pegawai.
Kompensasi itu bisa berupa gaji, atau bisa pembagian saham, bisa diberikan honorer lemburan, atau hari libur, atau pembagian laba, dan lain-lain. Kemudian menurut Mangkunegara berpendapat sama bahwa ada faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Nah, contohnya apa? Contoh faktor dari intrinsik menurut Mangkunegara di sini adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Sedangkan kalau faktor ekstrinsik, contohnya adalah interaksi dengan karyawan lain. Jadi dari satu karyawan dengan karyawan lain, atau kondisi fisik atau lingkungan kerja. Atau contoh di sini adalah pemberian gaji atau bonus dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut Mahsun, penghargaan itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, penghargaan sosial. Yang kedua, penghargaan psikis. Nah, kalau penghargaan sosial yaitu berupa pujian dan pengakuan diri dari dalam dan luar organisasi yang merupakan faktor penghargaan ekstrinsik yang diperoleh dari lingkungan. Contohnya seperti apa? Seperti pemberian piagam penghargaan kepada seorang karyawan yang berprestasi. Yang kedua, penghargaan psikis, yaitu berupa kepuasan diri. Nah, di sini contohnya seperti apa? Seperti ucapan selamat, sanjungan, pujian, dan lain-lain, sehingga seorang pegawai bisa merasakan puas atas apa yang telah dia berikan, yaitu sebuah prestasi tentunya ya yang telah dilakukan oleh seorang pegawai selama dia bekerja. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu tujuan penghargaan. Nah, yang pertama dari tujuan penghargaan ini ada ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama di sini adalah ikatan kerjasama antara perusahaan dengan karyawan. Nah, tugas perusahaan adalah memberikan penghargaan kepada seorang karyawan yang telah bekerja dengan baik. Contohnya seperti apa yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk menjadikan sebuah penghargaan? Bisa berupa memberikan bonus, gaji, kenaikan gaji, atau bisa memberikan sebuah piagam penghargaan. Kemudian setelah adanya penghargaan dari sebuah perusahaan, tentunya yang kedua itu akan terjadi kepuasan kerja. Kepuasan yang didapat oleh seorang karyawan adalah karyawan merasa terpenuhi kebutuhannya karena tadi ada bonus yang diberikan oleh perusahaan, dan akan dia merasakan status kepuasan pada status sosial karena dia merasa menjadi yang lebih baik dibanding karyawan yang lainnya. Kemudian untuk perusahaan tersendiri tujuannya adalah pengadaan efektif. Nah, dengan adanya penghargaan yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan, sehingga memotivasi karyawan yang bekerja di situ menjadi karyawan yang berkualitas. Kemudian motivasi. Nah, motivasi yang seperti tadi Ibu bilang, akan adanya rasa semangat supaya apa? Bisa bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya atau dari karyawan yang sebelumnya telah mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian stabilitas karyawan. Nah, program penghargaan kepada pegawai yang adil itu akan membuat karyawan atau kerja karyawan ini menjadi stabil, sehingga timbullah disiplin dalam bekerja. Karena ketika karyawan bisa bekerja secara disiplin, maka perusahaan pun akan mendapatkan karyawan-karyawan yang terbaik yang berkualitas. Kemudian pengaruh serikat buruh. Nah, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dengan pemberian penghargaan tadi. Karena apa? Karena nantinya seorang karyawan akan fokus konsentrasi untuk bekerja lebih baik. Selanjutnya, pengaruh pemerintah. Nah,
program pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan terbaik itu biasanya diberikan kepada mereka yang bekerja di pemerintahan. Kalau di perusahaan swasta, penghargaannya hanya diberikan oleh perusahaan tersebut. 4. Kriteria penghargaan. A. Penghargaan harus diberikan pada waktu yang tepat. Penghargaan sebaiknya diberikan setelah seorang karyawan menghasilkan kinerja yang baik. Karena jika tidak diberikan secepat mungkin, biasanya penghargaan akan kehilangan dampak sebagai pemotivasi untuk seorang karyawan. Yang B. Penghargaan harus dapat diubah. Nah, sebaiknya untuk sebuah perusahaan harus dapat merubah sebuah reward-nya untuk memotivasi seorang karyawan. Misal, ada karyawan terbaik karena dalam 1 tahun dia tidak pernah izin untuk tidak masuk kerja, diberikan reward liburan. Maka nanti ketika ada karyawan terbaik dengan proyek terbanyak, seharusnya reward-nya dikasih pembeda. Contoh, diberikan bonus, uang tambahan, gaji, atau lain-lain. Yang C. Dampak penghargaan harus dapat dirasakan dalam jangka panjang. Jadi penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan harus bisa dirasakan oleh karyawan tersebut dalam jangka yang panjang. Jadi penghargaan yang diberikannya harus sesuai dengan prestasi yang diberikan oleh seorang karyawan. Agar apa? Agar karyawan tersebut bisa bekerja lebih giat lagi. Kemudian yang D, penghargaan harus dihargai oleh penerima. Nah, penghargaan yang tidak bernilai di mata penerima tidak akan memotivasi penerima untuk berprestasi. Kemudian yang E, penghargaan harus cukup besar untuk dapat memiliki dampak. Jadi penghargaan yang akan diberikan jumlahnya tidak cukup besar, dampaknya kurang baik terhadap stabilitas perusahaan. Penghargaan harus diumumkan secara luas supaya apa? Berdampak lebih baik lagi kepada orang yang menerima dan orang lain yang melihat dan mendengarkannya. Jadi ada timbal balik antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya, memotivasi pegawai yang belum berprestasi agar mereka ingin berprestasi. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan harus dimengerti oleh penerima. Jadi sebuah perusahaan ketika ingin memberikan reward-nya untuk seorang karyawan, dia harus mengumumkan kenapa nih si karyawan tersebut mendapatkan reward atau sebuah penghargaan. Penghargaan atau reward dalam pemberiannya ada 4 faktor yang harus dijadikan dasar sebagai bahan pertimbangan. Di antaranya, yang pertama ada konsistensi internal, yang kedua ada kompetensi eksternal, yang ketiga ada kontribusi karyawan, yang terakhir ada administrasi. Nah, untuk yang konsistensi internal di sini perbandingannya adalah kita membandingkan jenis-jenis pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Contohnya seperti apa? Yang perlu dilakukan adalah menganalisis jabatan, uraian pekerjaan atau tugas, evaluasi pekerjaan, dan job struktur. Nah, dari tiap-tiap jenis pekerjaan ini nantinya bisa mempengaruhi besar kecilnya masing-masing penghargaan atau reward yang didapat oleh seorang karyawan. Kemudian, kompetensi eksternal. Kompetensi eksternal di sini merupakan satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan penetapan besarnya penghargaan, di mana biasanya perusahaan kita dilihat keunggulan kualitasnya dengan perusahaan lain. Nah, dari keunggulan tersebut, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas
terbaik untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut atau habis masa kontraknya. Kemudian, kontribusi karyawan. Kontribusi karyawan di sini menetapkan besarnya penghargaan. Dilihat dari mana? Yang pertama, dilihat dari lamanya dia bekerja. Yang kedua, dilihat dari prestasinya. Terus dilihat dari panduan insentifnya. Dan yang terakhir adalah dilihat dari program yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah administrasi. Nah, administrasi di sini merupakan faktor terakhir yang dijadikan sebagai bahan rujukan oleh sebuah perusahaan untuk memberikan penghargaan. Dilihat dari segi apa saja? Yang pertama, dari aspek anggaran yang tersedia. Yang kedua, komunikasi. Kemudian perencanaan perusahaan, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak, Ibu harap kalian semua bisa mengerti dan memahami bab pertemuan kita yang pertama ya. Jika ada yang masih kurang mengerti, bisa bertanya langsung kepada Ibu lewat Japri. Demikian Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.